Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qalu tabarakallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulun qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'atu wa kulli bid'ati dolala wa kullu dolalati finnari amma ba'du. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selaku muslim dapat berkumpul menuju masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah, berkat jerih payah beliaulah, sehingga kita bisa keluar dari zaman yang penuh dengan kebodohan, dari zaman yang penuh dengan kemungkaran, menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan teknologi seperti zaman yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya selaku khotib mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, pada umumnya dan khususnya diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman kita serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu kriteria muslim yang berkualitas tinggi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi berkunjung ke San Francisco atau Amerika bagian barat, beliau ditanya oleh seorang orientalis, apakah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu seluruhnya benar? Maka dengan tegas seorang syekh tersebut menjawab, iya, saya yakin semuanya benar. Kemudian orientalis itu bertanya lagi, jika demikian, kenapa Allah menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas kalian? Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman atau mukminin. Kisah Nisa ayat 114. Kemudian Syekh Al-Mutawalli menjawab dengan bijak, karena kami masih muslimin, belum menjadi mukminin. Merasa belum paham puas dengan jawaban tersebut, orientalis itu bertanya kembali, apa bedanya antara muslimin dan mukminin? Syekh pun menjawab, kaum muslimin hari ini menunaikan seluruh syiar Islam, dari mulai sholat, zakat, puasa Ramadan, menyembelih hewan, udhiyah, umroh, haji dan ibadah lainnya. Namun mereka sangat gersang. Mereka gersang ilmu ekonomi, mereka gersang ilmu sosial, mereka gersang ilmu militer dan ilmu-ilmu yang lainnya. Mengapa kegersangan itu terjadi? Tanya orientalis kembali. Saya pun menjawab dengan mengutip sebuah ayat.
Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu." Kisah Al-Hujurat ayat 14. Dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sangat menyoroti kualitas keislaman kaum muslimin hari ini yang masih jauh di bawah standar. Beliau juga menekankan adanya perbedaan antara muslim dan mukmin, sebab nas-nas di dalam syariat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah memang membedakan antara keduanya. Meskipun istilah iman dan Islam bisa saling mewakili ketika disebutkan sendiri-sendiri, akan tetapi ketika disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks pembahasan, masing-masing mempunyai arti tersendiri. Inilah yang dimaksud dengan kaidah iza ijtama ifaroka wa iza ifaroka ijtama. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih mudah memahami perbedaan antara mukmin dan muslim, cobalah kita simak dan renungi perkataan sederhana berikut. Jika engkau ingin melihat mukmin, lihatlah ketika solat subuh. Jika ingin melihat muslim, lihatlah ketika solat Id. Simpelnya dapat dijelaskan bahwa mukmin identik dengan kualitas, sedangkan muslim identik dengan kuantitas. Bisa disimpulkan bahwa mukmin adalah next level dari muslim yang terus berbenah dan meningkatkan kualitas dirinya, baik dari aspek ruhiyah, ilmiah maupun jasadiyah. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan, seperti apa sifat-sifat muslim yang berkualitas mukmin? Baginda Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan sifat-sifat tersebut dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minin manid du'aifi wa fi kulli khairun. Ahris ala ma yafa'uka wasta'inu billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law tabtahu amala syaitan." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa sebuah musibah, janganlah engkau berkata, "Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu." Tetapi katakanlah, "Qadarullah wa mana syafa'alah." Ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan "seandainya" akan membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama pun menjelaskan, al-mu'min al-qawiyah, orang beriman yang kuat dalam sabda ini bukan hanya sebatas fisik, tetapi mencakup banyak hal, baik akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Sabda mulia yang satu ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangatlah memerhatikan peningkatan kualitas SDM. Nabi berharap agar umatnya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas tinggi, karena kualitas manusia adalah syarat mutlak kejayaan sebuah peradaban. Maka sangat disayangkan jika kita masih terlena dengan kuantitas tapi mengabaikan kualitas. Seumpama buih di lautan, banyak jumlahnya tetapi sedikit kekuatannya. Dari hadis di atas, setidaknya ada 4 hal yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita jadikan sebuah acuan untuk meningkatkan bagaimana kualitas mukmin yang berkualitas tinggi. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Diambil dari sabda ihris a'la ma yanfa'uka. Aplikasinya diawali dengan memupuk semangat dalam belajar, melawan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, meninggalkan budaya, mengurangi rebahan untuk sekedar bermain game atau hiburan lainnya, dan tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua yaitu banyak berdoa. Dikutip dari sabda Nabi Muhammad SAW, ini tercantum dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya sebagai hamba Allah, setelah menunaikan ibadah, kita memohon pertolongan kepadanya, maka janganlah lewatkan kesempatan ini.
Karena sejatinya doa adalah senjata paling ampuh yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seorang mukmin. Jika poin pertama lebih tertuju pada aspek zahir, poin kedua ini lebih menekankan aspek batin. Meminjam dakwah almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, ikhtiar itu adalah lahir dan doa itu adalah ikhtiar batin. Inilah fungsi doa dalam konteks peningkatan kualitas, bahwa orang yang merutinkan zikir dan doa bukan hanya mendapatkan banyak pahala dan keutamaan, tetapi juga memiliki spirit yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu selalu optimis. Kriteria muslim berkualitas yang tinggi yang ketiga ini adalah selalu optimis. Disimpulkan dari sabda wala ta'jaz, Nabi berpesan jangan merasa lemah. Sebuah pesan yang sangat terkait erat dengan dua poin sebelumnya, bahwa orang yang selalu bersungguh-sungguh dan rajin berdoa tentunya tidak mudah putus asa. Ia selalu mencari kemudahan di tengah adanya kesulitan. Nabi Muhammad SAW menginginkan umat Islam yang bermental, yang tahan banting dan tidak mudah menyerah, tidak banyak mengeluh. Keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak berkembang. Gangguan dan halangan dari luar tidak menyurutkan semangat. Almarhum Kiai Haji Syuhada Bahri rahimakumullah pernah berpesan, semakin berat ujian sebuah dakwah, semakin wajib hukumnya untuk berdakwah, dan jika bersabar semakin besar pahalanya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pasrah dan tawakal. Yang keempat adalah pasrah dan tawakal. Faedah dari sabda fala takul law anil fa'tu kaza wa kaza walakin qul qadrallahu wa ma syafa'la. Di dalamnya terdapat larangan berandai-andai dan menyesali ikhtiar di masa lalu. Walau bagaimanapun, di balik setiap sebuah usaha, entah itu sukses, entah itu gagal, akan selalu ada pelajaran yang berharga untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Hadis ini sangat relate dengan kehidupan. Ada kalanya segenap ikhtiar telah ditempuh, tapi cita-cita mulia yang dituju belum juga terwujud. Bahkan tampaknya semakin menjauh dan sulit untuk digapai. Saat itulah sikap terbaik adalah pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu menyesali usaha yang pernah diperjuangkan meskipun hasilnya belumlah sesuai dengan harapan. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan khususnya pada diri khotib sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.